dari mahasiswa juga harus berkontribusi gitu, menyampaikan aspirasinya, tidak hanya sekedar kuliah terus IPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jumpa lagi di podcast KPU Kabupaten Kudus. Nah, kali ini saya sebagai host Ahmad Khalil atau yang biasa dipanggil Alan, kedatangan tamu anak muda yang energik tentunya, yang mana meskipun muda tapi punya pengaruh. Nah, kali ini dia punya jabatan sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Muria Kudus. Namanya adalah Mas Julian Dwi Eno Kurniawan. Nah, ini namanya panjang sekali kayak kereta ini. Mas Julian Dwi Eno Kurniawan. Nah, kita langsung sapa saja ini. Mas, panggilannya Mas Eno ya? Ya, Mas Eno, gimana kabarnya Mas Eno? Alhamdulillah baik. Nah, ini masih daring atau sudah offline ini? Info terakhir perkuliahan masih daring. Masih daring ya. Dari sudah sejak 2020 ya, daring ya. Ini Mas Eno, sedikit informasi, Mas Eno ini menjabat Ketua BEM OMK juga baru ya. Baru berapa lama Mas ini? Kemarin dilantik Februari awal. Wah, ini masih fresh-freshnya, masih hangat-hangatnya. Ya, kita nanti akan ngobrol ya paling lama sekitar setengah jam lah ya Mas Eno terkait tentunya karena ini di podcastnya KPU pasti ada hubungannya dengan perpolitikan, baik itu yang ada di Kudus maupun secara umum ya. Menurut Mas Eno ya, ini sebagai Ketua BEM dan juga sebagai mahasiswa, selama ini peran mahasiswa ya di dalam sumbangsihnya di demokrasi, kita ngobrolnya ini politik Mas ya, dalam sumbangsihnya demokrasi itu apa? Karena melihat pemuda saat ini itu kita tahu lah ya, banyak sekali yang memang sekarang itu sudah menggunakan dunia maya dan sebagainya. Nah, sumbangsihnya di dalam demokrasi sendiri itu apa menurut Mas Eno? Di dalam era demokrasi saat ini mungkin dari mahasiswa bisa menyampaikan unek-uneknya gitu Mas, entah itu dari platformnya media sosial maupun di langsung gitu. Jadi misalkan ada program-program dari pemerintah yang sekiranya melibatkan entah itu anak muda dan masyarakat, itu seharusnya dari mahasiswa juga harus berkontribusi gitu, menyampaikan aspirasinya gitu. Jadi tidak hanya sekedar kuliah terus IPK dan lulus seperti itu, tapi juga harus punya punya perhatian kepada tentang kayak politik gitu, politik tapi dalam arti demi kebaikan bersama. Oke. Ini terutama di UMK sudahkah menerapkan itu, terutama di BEM sendiri ya, terkait tadi salah satunya untuk terjun di politik, entah itu politik di kampus ataupun politik secara umum yang ada di Kabupaten Kudus, sudahkah menerapkan itu dari Mas Eno sendiri? Kalau di UMK itu kan ada beberapa unit kegiatan mahasiswa, terus juga ada dari himpunan mahasiswa juga ada badan eksekutif mahasiswa. Jadi dengan adanya tempat atau wadah mahasiswa untuk belajar berorganisasi, terus tempat untuk belajar jadi pemimpin gitu ya, jadi saya rasa di UMK ini sudah ada wadahnya untuk belajar berargumen dan itu juga bagian dari demokrasi di UMK. Ya, menarik ya. Jadi memang
kekuatan yang luar biasa dari mahasiswa itu ketika memang pembelajaran perpolitikan di situ sudah berjalan. Nah, selama ini di tempatnya Mas Eno sendiri, tadi kan juga sempat bilang mahasiswa itu kalau bisa jangan hanya mikir IPK saja, jangan hanya kuliah saja, tapi juga bisa mengembangkan diri, terutama salah satunya adalah di dunia politik tadi ya. Nah, dari BEM sendiri punya nggak ini program-program gitu, terutama untuk memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa atau pada teman-teman yang ada di UMK? Ada nggak program seperti itu? Terus bentuknya seperti apa? Yang selama ini sudah berjalan atau yang mau rencana dilaksanakan itu apa? Kemarin pasca pelantikan saya dihubungi oleh Pak Direktur. Itu beliau menyarankan untuk segera silaturahmi ke Kesbangpol atau mungkin juga ke KPU juga bisa nanti untuk membuat entah itu event kerjasama gitu ya, kerjasama terutama kayak sosialisasi tentang kebangsaan gitu. Itu yang rencana yang mau dilaksanakan ya. Nah, kalau yang selama ini sudah ada yang sudah besar setahunnya Mas Eno apa ini? Yang pendidikan politik yang ada di BEM terutama programnya itu yang selama ini sudah berjalan itu apa? Kalau pendidikan politik karena kalau yang BEM UMK Perindo sekarang ini baru saja dilantik jadi belum. Tapi kalau yang sebelumnya saya rasa sudah bagus sih Mas. Jadi kayak ada apa ya? Kayak di UMK kan pasti ada kayak kongres universitas gitu. Kemarin terus ada ya pemilihan kayak ketua BEM, ketua himpunan. Jadi dari situ kayak ada pendidikan politik di mahasiswa ya, di lingkup mahasiswa. Mungkin itu bisa menjadi acuan untuk penyadaran politik di ranah yang di ranah yang mungkin lebih besar kayak di ini nanti ada pemilu. Gitu. Oke, ini cukup menarik juga ya karena memang di UMK itu setahu saya dulu waktu yang pemilihan itu kan sudah menggunakan pencoblosan elektronik ya, pakai e-voting sudah. Nah, ini menurut saya luar biasa pembelajaran demokrasi yang ada di situ. Nah, kalau melihat hal itu, Mas Eno, terutama ketika kita sandingkan dengan mahasiswa yang milenial tadi, yang mana sudah mengenal dunia maya secara luar biasa, gitu ya. Lantas kira-kira apa ini yang harus dilakukan oleh para mahasiswa, terutama saya ketika saya baru masuk menjadi mahasiswa itu, saya harus bagaimana? Karena dari SMA atau dari dulu lah sudah 2 tahun apalagi yang nggak masuk sekolah itu selama tahunnya daring, gitu ya. Tiba-tiba kuliah seumpama kuliah nanti ujuk-ujuk gitu offline gitu ya. Nah, itu gimana? Apa yang harus dilakukan? Karena memang kegiatannya masih online ya Mas, jadi mungkin itu suatu tantangan juga untuk organisasi kemahasiswaan di UMK. Mungkin seandainya kegiatan atau programnya terpaksa online, mungkin sebisa mungkin itu kayak bisa membuat mahasiswa baru, terutama ya, mahasiswa baru tetap tertarik untuk bergabung di organisasi seperti itu. Jadi biar walaupun kegiatan online tapi ada masih partisipasi dari mahasiswa baru untuk ikut organisasi agar tidak turun gitu. Dalam arti walaupun online tapi kegiatan kalau bisa kegiatan yang tetap bermutu gitu. Oke. Terus dari Mas Eno sendiri sebenarnya tertarik dengan demokrasi dan kepemiluan enggak? Saya kalau tertarik ya lumayan mengikuti juga. Nah, ketika tertarik ini nanti ada keinginan untuk jadi anggota DPR atau bupati atau gubernur atau enggak ini? Belum mikir sampai sana. Belum mikir sampai sana. Belum mikir sampai sana, tapi Ya. mungkin kalau saya mungkin lebih tertariknya kayak akademisi saja. Akademisi. Kenapa? Padahal tadi katanya juga memang
dibutuhkan pendidikan politik yang ada di situ supaya bisa, karena politik itu menurut politik itu kan tidak hanya digunakan untuk di tingkat pemerintahan saja, di kampus itu juga ada politik, mahasiswa juga perlu berpolitik gitu ya. Nah, menurut Mas Eno gimana itu? Jadi memang ya, kalau kita bicara politik pasti langsung sudah ngarahnya ke pemerintah gitu. Padahal politik itu ada yang politik yang sifatnya meluas dan ada yang hal-hal kecil yang itu juga politik gitu. Misal kita mengikuti mengikuti himpunan atau himpunan mahasiswa, kemudian kita dicalonkan, itu juga bagian dari proses politik ya. Atau mungkin kita ikut komunitas gitu ya, komunitas apa gitu, dan itu kayak ada pemilihan ketua komunitas atau apa, itu juga proses politik menurut saya. Jadi memang banyak hal yang bisa dipelajari di proses politik yang ada di kampus. Nah, menurut Mas Eno sendiri, ini ke depan bagaimana rencana BEM ini mau dibawa kemana? Terutama dari sisi supaya bisa lebih maju. Karena kan saya yakin Mas Eno tidak berpikirnya hanya untuk kemajuan dari satu aspek atau satu bidang saja, tapi semuanya. Nah, ini bagaimana cara jenengan mengatur supaya bisa berjalan bersama-sama dan bisa maju bersama-sama, bagaimana? Kalau dari saya sendiri di UMK itu saya mencoba untuk dari semua organisasi kemahasiswaan itu agar bersatu padu ya, tadi kayak gotong royong supaya UMK ini bisa lebih maju gitu. Jadi kayak antara organisasi satu dengan yang lainnya di UMK itu bisa saling bekerja sama gitu, Nah, setahu saya juga di yang namanya di BEM itu kan juga namanya kan organisasi ya. Organisasi itu pasti, apalagi kita bicara di lingkup kampus yang besar, BEM itu kan organisasi di tingkat kampus yang cukup disegani. Nah, pasti ada yang namanya pro dan kontra, pasti ada yang namanya permasalahan, dan ini yang namanya tadi proses politik. Karena politik itu pasti, kalau katanya kan ada istilah tidak ada kawan dan lawan abadi di dalam politik, ya ada hanyalah kepentingan. Apakah di BEM seperti itu juga atau bagaimana? Kalau kepentingan tentunya pasti ada banyak kepentingan di kampus gitu ya. Jadi tapi sebisa mungkin kepentingan itu kita bawa ke titik tengah gitu, kayak titik temu gitu. Jadi misal dari sisi sini punya kepentingan apa, misal sisi kanan punya kepentingan apa, sisi kiri punya kepentingan apa, kita temukan jadi di tengah gitu, agar walaupun ada perbedaan tapi kita coba cari sisi yang sama gitu. Jadi intinya mencoba menetralkan itu dengan cara mencari titik temu gitu ya Mas ya. Nah, ini pembelajaran yang cukup baik ini di BEM yang nantinya bisa diterapkan di dalam dunia kenyataan, di dalam dunia politik yang nyata gitu. Yang mana memang kalau kata orang itu kan tidak ada lawan dan kawan abadi di dalam dunia politik. Nah, mungkin yang sebelum terakhir Mas Eno bisa menyampaikan pesan-pesan atau kesan gitu ya, terutama kepada pemuda-pemuda yang saat ini jadi mahasiswa, baik itu kepada di mahasiswa di UMK ataupun yang ada di lain. Mungkin dari khususnya yang seumuran dengan saya ya, itu kan kita juga sebagai usianya berapa ya Mas? 19 mau 20. Masih muda ini, luar biasa. Karena angkatan saya ini sebagai kaum pemilih muda ya, jadi mungkin katakanlah misal 2024 itu ada pemilu, itu kan 2024 sampai 2029 itu kan cukup lama gitu ya. Jadi
mungkin kalau misalnya kita milih kan sebentar milih sebentar, tapi itu nanti akan untuk 5 tahun ke depan, jadi kan sangat lama, dan itu hal yang penting menurut saya. Jadi kayak jangan sampai kita salah memilih pemimpin kita jangan sampai kita salah memilih pemimpin kita. Menurut Mas Eno, pemilu penting ya? Sangat penting, karena itu bagian dari hak semua orang itu bisa memilih pemimpinnya. Oke. Jadi demokrasi menurut Mas Eno juga penting, pemilu juga penting. Ya. Nah, iya satu lagi saya tadi sempat lupa. Jadi ada istilahnya itu pemilih pemula dan pemilih muda itu yang cukup bisa untuk kita ajak tanda kutip rembukan. Dalam artian rembukan itu terkait tipologi pemilih. Jadi tipologi pemilih itu kan selama ini ada 4. Ada yang namanya pemilih pragmatis. Pragmatis itu yang milihnya karena ambil materi gitu ya. Terus ada pemilih tradisional ya, ikut-ikutan. Ada pemilih apatis yang dia menganggap pemilu itu nggak penting. Nah, kita biasanya mengharapkan pemilih muda dan pemilih pemula itu menjadi pemilih yang tipe keempat ini, pemilih cerdas istilahnya. Nah itu kan memang kita biasanya sasar-sasar yang duduk di bangku SMA maupun di perkuliahan supaya bisa benar-benar menjadi pemilih cerdas. Karena kan masih bisa kita ajak rembukan untuk tidak tergiur dengan iming-iming atau yang hanya janji-janji tadi, money politik terutama itu ya. Itu benar nggak itu Mas? Kira-kira bisa nggak itu kita ajak seperti itu pemilih-pemilih muda dan mahasiswa itu? Nah, tadi kan yang terakhir ada pemilih cerdas ya, itu mungkin dari para calon yang mungkin nanti calon yang mendaftar pemilu ya Mas, mendaftar pemilu mungkin bisa beradu program gitu, beradu program agar nanti entah itu masyarakat dan itu mahasiswa atau mungkin ya gitu masyarakat ya mungkin bisa menilai kira-kira calon mana yang mempunyai program yang sekiranya bagus. Tidak hanya sekedar itu dari golongan ini saya milih ini, gak hanya gitu, tapi juga harus melihat dia punya program ini, dia juga punya track record yang bagus, terus ya saya milih ini gitu. Jadi harapannya kan tadi ya pemilih yang cerdas. Kalau pemilih cerdas pasti kan punya pertimbangan kenapa dia memilih calon ini gitu ya. Mungkin dari calon yang nanti mendaftar mungkin bisa sebisa mungkin memaparkan program terbaiknya. Oke. Nah, menurut Mas Eno sendiri pemilu saat ini sudah baik atau belum? Kalau pemilu saat ini mungkin sudah baik ya, bagus. Mungkin hanya saja tetap ada kayak pengawalan, terutama kayak di TPS ya. Itu mungkin lebih diperketat di TPS gitu. Jadi saran Mas Eno terhadap kami terutama penyelenggara apa ini? Mungkin selama mungkin nanti kayak pemilu gitu mungkin menguatkan koordinasi dari tiap-tiap kayak desa gitu ya, mungkin biar mungkin dari TPS-nya agar selain selain pemilunya berjalan kondusif juga menghasilkan perolehan suara yang benar-benar tidak ada tidak ada kecurangan di TPS. Siap, oke. Terima kasih Mas Eno. Ini perbincangan singkat yang cukup bagus dan bisa diambil hikmahnya bahwa mahasiswa sekarang ini memang benar-benar menjadi salah satu tumpuan gitu ya bagi bangsa dan negara karena mempunyai kekuatan yang luar biasa baik dari fisik maupun pikiran, dan tentunya sudah bisa mencoblos untuk di tahun 2024 nanti. Oke, teman pemilih, cukup sekian podcast KPU Kabupaten Kudus edisi kali ini.
Saya Alan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.